rasa cinta sampai tingkatan tertinggi? Ya, jadi tingkatan yang tertinggi tadi saya katakan al-isar. Jadi dia tidak berpikir untuk dirinya. Dia hanya berpikir bagaimana dia bisa memberikan yang terbaik untuk saudaranya. Jadi contoh ya, orang tua kita umpamanya. Orang tua kita itu sangat menghormati si fulan. Ya, si fulan, keluarga si fulan dihormati, dibantu. Meninggallah orang tua ini. Orang tua kita meninggal. Kita sebagai anaknya teruskan tuh kecintaan orang tua tadi. Jangan kamu putus. Bukti kamu juga cinta pada kedua orang tua kamu. Nah, dilanjutkan. Jangan diputus. Sebab kalau kamu putus, padahal orang tua kamu itu sering membantu mereka. Ya. Jadi orang tua kamu itu sering bantu mereka. Jangan diputus. Itulah bukti dari kecintaan tadi. Ya, kemudian kita juga lakukan. Ya, saya katakan tadi sampai pada posisi isar. Itu udah luar biasa. Kita berkepentingan. Saudara kita ini juga punya kepentingan, kita dahulukan dia. Ya, apa saja. Umpamanya kita hanya punya uang 100.000 atau 50.000. Ya, kalau isar itu ya kita kasih dia semua udah. Itu kan nggak semua orang mampu kan. Paling ya 50-50 dah. Kamu setengah, aku setengah, itu udah bagus. Tapi dia lihat anaknya lebih banyak, ya, ini lebih banyak. Seperti yang pernah saya jelaskan, memang tidak ada contoh yang kecuali mimpi. Ya. Seseorang di beberapa berita yang kita ikuti, salah satu duat lah, salah satu ulama di Maroko bermimpi melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dalam mimpinya itu sampai 3 kali menyebutkan bahwa si fulan yang di kota Mekah itu huwa min ahlil jannah, mimpinya ini. Mungkin sekali dia masih biasa, 2 kali biasa. Ini kaitan dengan isar ya. Sampai ketiga kali akhirnya dia siap-siap umroh. Mau tahu ini orang ini apa sih? Apa kehebatan dia kok sampai ditampakkan begitu? Dicari kampungnya, didapat kampungnya. Ditanya, memang orang ini dengan pakaian yang dari Maroko ini, penampilan memang ulama. Ya, terus orang tanya, kamu nyari dia itu untuk apa? Ya saya mau cari. Dia juga berpikirnya mungkin ulama besar. Nggak taunya dia biasa-biasa aja, bersih-bersihin mobil. Jadi dia biasa, bukan orang kaya raya, bahkan profesinya juga biasa. Terus ditemuin, ya, ketika kamu apa kerjaan kamu? Ya inilah kerjaan saya. Ketika diceritakan itu tentang dirinya tadi, dia langsung taruh kepalanya di tanah sambil dia menangis. Terus, ya saya mau tahu, kamu ada sesuatu yang kamu sembunyikan enggak? Dia bilang, saya biasa ke Masjidil Haram pun enggak tiap hari, kadang-kadang aja saya. Dia katakan sejak beberapa tahun yang lalu, dia enggak, mungkin 5 atau 10 tahun, tetangga saya itu meninggal, teman tetangga, dan punya anak yatim banyak. Sehingga aku berjanji dengan istriku, yang aku dapatkan setiap bulan, aku bagi 2 udah. Dan itu berjalan lebih dari 10 tahun. Jadi kalau dia dapat hanya 1.000 rial atau 2.000 atau 3.000 bagi 2. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Saya enggak punya amal, itulah isar.
tetangga yang miskin, yang susah, Allah melihat. Dia hanya mungkin tahu satu ilmu diamalkan, kecintaan, kelihatannya amal tersebut sampai dengan izin Allah pada baginda Rasul. Dan Rasul senang umatnya itu yang perhatian dengan anak-anak yatim. Dan disebutkan dalam hadis, ana wa kafil kahataini fil jannah. Jadi nanti di surga itu dengan kafilul yatim yang perhatian pada berdekatan, berdampingan di surga. Ke masjid saat itu habis pulang udah meninggal dia juga. Jadi dengan izin Allah, kalaupun memang berita ini yang kita dengar benar, ya, dan akhirnya tidak ada yang muji dia lagi, pulang sama Allah udah. Nggak ada lagi orang-orang akan memuji dia, orang udah dipanggil sama Allah. Ya, bisyarakat kamu orang surga, sehingga hidupnya pun tidak lama, selesai udah. Tapi cerita tadi sebagai contoh, semua hamba Allah itu punya peluang, punya kesempatan dan punya titik terang untuk menggapai ridha Allah dan mendapatkan posisi yang tinggi. Jadi menurut saya, ya itulah isar. Semua kita melatih diri. Dahulukan. Ya, kalaupun di rumah ada kelebihan, jangan sampai tersisa sampai besok, kasih. Berbagi. Apa saja kan bisa. Nggak mesti tunggu kaya raya. Orang hanya punya 5.000. Kita lihat contoh di beberapa stasiun TV. Siapa yang mereka yang selalu siap berbagi? Yang miskin juga. Coba. Orang yang pas-pasan, karena dia udah tahu bagaimana susahnya hidup. Yang ada cerita tolong atau apa, yang nolong juga orang yang susah. Jadi jangan berpikir, oh nanti saya nunggu kaya dulu. Padahal sifat-sifat orang muttaqin, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang selalu berinfak dalam keadaan mudah, keadaan cukup atau keadaan susah. Nah itulah isar, terutama ketika dia dalam keadaan sulit. Nyatanya dia siap untuk berbagi. Pasti di situ muatan cinta yang sangat luar biasa yang ada pada dirinya. Ya.